Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaja Sumba. Beragam informasi budaya dari Belaja Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaja Sumba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dolo-dolo pendengar di mana pun berada, senang ngerasa di hati kulo Ahmad Joni Allah atau Cedola pacak bersua kembali di kesempatan siang hari ini, dan kali ini dalam siaran budaya Belaja Sumba, dan sebagai hostnya dari RRI Palembang ya, yang akan mengantarkan juga langsung mengarahkan bagi narasumber kita yang akan memberikan informasi. Dan tema pada maksud kami daripada siang hari ini yaitu alkulturasi budaya dalam kehidupan masyarakat Palembang. Di studio sudah ada narasumber kita, ada RM Ali Halapia atau lebih dikenal dengan Mang Amin. Langsung saja kita bersua bersama Mang Amin yang sudah ada di studio. Halo, assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, begitu baik. Katanya kabarnya lingkungan kita masih ada banjir ya? Ya, bukan banjir itu, Pak. Apa? Jadi orang Palembang nyebutnya kacap. Kalau Iya, masih kacap. sekilan, masih 30 cm itu masih kacap. Kacap-kacap baik. Iya. Ya, untuk yang pendengar yang di mana pun berada mungkin ya, kacap itu adalah istilah dari air pasang Ya, yang atau masuk. genangan banyu. Ya, Genangan yang banyu. sudah masuk ke rumah-rumah. Ya. Dan siang hari ini memang kita nih ngobrol tentang percampuran atau alkulturasi budaya. Ya. Ini kan ada tanggal 10 ini atau hari ini tepatnya perayaan Imlek ya. Ya, jadi Sincia, ya. Sincia. Ya. Jadi ya memang dari zaman bingen sampai sekarang ini namanya kebudayaan ini kan berkembang. Benar. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kita yang mainnya lagi sekarang ini adalah hasil dari budaya yang lama sampai sekarang ini. Nah, untuk lebih mengetahuinya mungkin Mang Amin pacak menjelaskan yang sebelum budaya Palembang masuknya budaya-budaya lainnya atau mungkin setelah, pada masanya Palembang Darussalam. Nah, silakan Mang Amin. Ini dulu-dulu kita kenal ke beliau ini adalah budayawan Palembang ya. Nama lengkapnya RM Hali Anapia. Pakai H Bang ya. Ya. Kalau pakai cabai pedas. Ya. Silakan Mang Amin ya. Ya. Terima kasih, Wak Dola. Jadi ini Wak, barangkali Ya. bahwa Palembang itu kalau kita bukan nyingok ini, noleh ke belakang ya. Ya. Ke belakang di abad ke-14 itu sudah hadir bangsa-bangsa Cina itu di Palembang. Terutama mereka yang berasal dari dinasti Ming. Sehingga dari beberapa catatan bahwa di Palembang itu paling banyak bermukimnya ini perantau-perantau dari negeri Cina itu. Oleh karena itu, jadi itu di abad ke-14 itu Kesultanan Palembang belum berdiri itu. Kerajaan Palembang belum berdiri, apalagi kesultanan kan. Ya. Nah, jadi wajar misalnya kalau sampai dengan mak ini hari misalnya banyaknya budaya-budaya itu warisan atau perpaduan daripada bangsa-bangsa yang hadir di Palembang ini. Seperti itu tadi salah satu misalnya contohnya bangsa Cina tadi misalnya. Dari Tionghoa ya. Yo. Ya. Jadi kalau kita misalnya bicara masalah busana misalnya, Ya. masalah di Palembang itu ada songket yang namanya bunga Cina. Ada namanya Bunga Cina. Bunga Cina. Iya. Jadi selain dari misalnya bunga paci atau misalnya limar mentok misalnya,
Ada bunga Cino. Nama songket itu. Ya, bunga Cino ini satu motif songket Palembang itu yang diperuntukkan bagi kaum wanita keturunan bangsawan-bangsawan Cina yang ada di sini. Nah, lain lagi misalnya bangsawan-bangsawan misalnya Cina yang ada di Bangka Belitung misalnya. Ya. Itu songketnya ada lagi, limar bentok namanya. Limar bentok. Ya, limar bentok. Nah, bagi misalnya wanita-wanita bangsa Arab misalnya, ada yang namanya bunga paci. Bunga paci. Ya, artinya hal-hal yang demikian ini sudah berabad-abad di Palembang nih, Pak. Sudah ada dari awal. Sudah ada. Itu dari wastra misalnya. Dari misalnya busana lain misalnya. Ada satu bahan pakaian di Palembang itu yang disebut wong Palembang itu senting gudang. Senting gudang. Iya. Itu pakaian atau tambahan aksesoris? Bahan untuk baju. Nah, ini umumnya dipakai oleh yang disebut wong Palembang nyonya-nyonya Cina tuh. Oh, apa namanya? Cece ya. Ya, jadi satu bahan itu yang disebut wong Palembang senting gudang. Kemudian belum lagi misalnya bangunan-bangunan. Kalau kita jengok misalnya, kita contoh yang misalnya yang di Luan Mato itu menara Masjid Agung yang lama. Ya, ornamen ya. Ya. Jadi menara masjid itu kalau kita jengok misalnya ornamen pocoknya itu misalnya ininya ada selain dari ada tanduk kambing misalnya, bangunan itu mencirikan khas misalnya perpaduan antara budaya misalnya Eropanya ada, Cinonya ada, Indianya ada, Arabnya ada, Palembangnya ada. Dari segi ukiran atau mungkin bentuk ornamen tadi? Dari segi ukiran misalnya, dari segi misalnya bangunan atap misalnya. Nah, itu. Kemudian belum lagi misalnya dari makanan misalnya. Dari makanan. Makanan yang paling menonjol itu Palembang itu ada yang namanya kue pau. Kue pau. Ya. Kue pau ini kalau di apa namanya di samakan namanya dengan bakpao kan? Ada lagi yang disebut memang roti kukus. Roti kukus. Roti kukus itu persis yang Wak sebut bakpao tadi. Cuman kalau misalnya roti kukus itu isinya tenten itu parutan kelapa itu dimasak dengan gula abang. Jadi jadilah dia namanya tenten. Kemudian kalau bakpao itu isinya ayam atau daging. Macam-macam ya. Ya, macam-macam isinya. Nah, ini artinya akulturasi budaya yang sampai saat ini masih ada. Ya. Kemudian ada lagi pistel kukus di Palembang tuh. Pistel kukus ini bentuknya dia bentuk pistel itu kalau orang Palembang makannya dengan fla. Jadi kita tuh sudah kenal fla itu dari masa-masa abad-abad 14 itu sudah kita kenal fla, Pak. Bukan zaman sekarang, Pak. Bukan, Iya. fla itu ya. Iya. Nah, ini ada satu kuliner yang amat terkenal itu terutama di seperti di Kalimantan Barat di Singkawang sih. Nah, ini lupa aku namanya lupa ini lagi ingat. Cuman dia persis sama dengan pistel yang disebut orang pistel kukus itu. Kemudian cuman mereka tuh makannya dengan saus yang dibuat dari cabai. Kalau kita makannya sama fla tadi. Fla itu yang disebut fla itu dapat dari keju juga, bukan. Dari santan kelapa, Pak. Dari pati kelapa yang dikental sehingga dia bentuknya seperti seperti apa? Pasta. Iya. Jadi agak kental ya, bukan encer ya. Iya, agak kental. Warnanya putih, Pak. Oh, hampir mirip keju sama susu tadi. Iya, itu. Jadi diakali dengan santan kelapa. Iya, santan kelapa. Rasanya gurih-gurih masin itu. Enggak? Ada gemuknya, Pak. Ada gemuknya. Iya, ada Dan gemuk. sekarang masih ada, Masih. Pak? Masih. Jadi
makanan ini hanya di Palembang ini cuman adanya di bulan puasa. Itu. Yo, kalau dalam bulan puasa tidak dibuat. Ada yang jual? Ada yang jual. Oh. Dan dia memang di tempatnya itu spesial yang disebut wong Palembang takir. Takir itu satu tempat yang dibuat dari godong pisang. Takir. Ya, takir. Sama kayak punya Jawa takir gitu ya. Ya, takir. Wong Palembang nyebutnya takir juga. Ada yang segi empat itu. Yo. Nah, Oke. itu. Oke, ternyata banyak Bang ya makanan-makanan khususnya makanan yang terakulturasi dengan budaya-budaya lainnya. Banyak, Pak. Iya, apalagi Mang? Atau kita nunggu penelponannya, mungkin boleh silakan yang pengen bergabung nanya ke mengenai akulturasi budaya yang ada di Palembang. Mungkin yang disebut ke Bang Amin tadi pernah dolor rasoke, mungkin nikmati makanan tadi, atau mungkin ada ornamen yang ada di rumah ya, atau di tadi katanya di tempat ibadah atau tempat-tempat bersejarah, itu bisa dijelaskan di program acara obrolan budaya kali ini. Dan kali ini disiarkan di Palembang dan juga di Perempat Sungai Liat, Perempat Lampung, Perempat Bengkulu, Jambi ya. Jadi limo jadi yang pacak kita dengar ke, atau juga melalui RRI digital Mang. Di sini keren itu, mana-mana baca dengar ge. Nah, Mang, ini lanjut kembali. Selain apa yang disebut Mang tadi, apa lagi Mang yang menjadi akulturasi? Kalau kita jengok misalnya Kampung Kapitan, ya, Kampung Kapitan sebagai salah satu destinasi wisata di Kota Palembang, yang artinya tuh kalau tamu yang datang tuh wajib kunjung lah. Kalau kita jengok misalnya ada beberapa bangunan itu misalnya atapnya itu atap limas. Limas itu khasnya misalnya bangunan rumah di Palembang. Ada kemudian tiang Eropa itu. Oh. Tapi ornamen di jero rumah itu dewek. Nah, itu ornamen khas daripada misalnya Tionghoa. Iya. Nah, itu. Tapi masih dengan bahan kayu Masih dengan bahan kayu. Tiangnya juga tiang semen apa? Kalau tiang itu karena dia ininya Eropa, jadi tiangnya tiang semen, Pak. Dia dicor. Jadi ngambil kekuatan tiangnya karena di pinggiran sungai rumah tuh. Jadi masih ada tiang-tiang yang dipakai gitu. Iya. Jadi ya itu tadi menanamkan kearifan lokal juga ya. Tapi tetap dengan memadu ke budaya yang ada. Nah, ngapa mereka ngambil itu kira-kira, Bang? Karena misalnya ada Cina tuh misalnya penduduk yang dominan. Sebenarnya di Palembang tuh ini, di Palembang itu banyak misalnya bangsa-bangsa lain. Ada India yang disebut Palembang Tambi itu misalnya. Bahkan ada kampung Tambi di Kertopati sana. Di para Tuan Kentang situ. Bahkan mereka bangun masjid di sana. Nah, tapi tidak sepopuler misalnya bangsa-bangsa dari Cina ininya kehadiran mereka di sini. Itu tadi sampai misalnya ada songketnya misalnya kan, kemudian kalau mereka tidak, sebenarnya banyak bangsa-bangsa yang ada di Palembang ini, tapi mereka lebih dominan itu. Karena menurut catatan itu tadi yang paling banyak mereka tuh di sini di Palembang sini paling banyak itu perantau-perantau dari Cina itu, karena mereka pedagang, lalu mereka misalnya adakan perkawinan di Palembang sini misalnya. Makanya wong Palembang itu dewek misalnya ada yang dia putih misalnya. Kan misalnya pecah aku ni putih tak? Iya, memang putih dari sanonya ni. Iya, dia putih, matanya agak sipit misalnya. Kupingnya agak besar misalnya. Nah itu. Itu pasti ada keturunan. Iya. Itu. Jadi, Mang ini kan pada masa-masanya dulu kan kedatangannya itu kan banyak tinggal di pinggir sungai. Memang ada peraturan ya katanya. Iya, jadi ini ketika masa kesultanan itu misalnya dimulai di Palembang ini, mereka-mereka yang hadir dari luar itu dipersilahkan untuk datang, untuk hadir di Palembang, untuk bermukim di Palembang. Tapi mereka harus di tepi sungai. Bukan hanya Tionghoa? Ya, hampir rata-rata pendatang asing itu di tepi sungai. Itu yang disebut dirakit. Di rakit itu bahkan paling dominan mereka tinggal di rakit itu sampai di Palembang tuh ada istilah Cino rakit. Iya, tapi ada yang ngomong itu lanting. Apa kan ejaan spilung Tionghoa?
Lanting lain lagi, Pak. Oh, lanting lagi. Iya, iya, ini iya. Iya. Tapi tetap mengambang seperti rakit. Iya, Oke. seperti rakit. Makanya di rakit itu dibuat dari bulu yang jadi bambu itu orang Palembang nyebutnya bulu. Maka ada peribahasa orang Palembang tu tidak timbul rakit itu oleh bulu sebatang. Artinya satu pekerjaan yang besar itu tidak baca dengan kita wong dua be. Yang dewean atau yang? Tidak baca. Ya harus rame-rame. Ya harus rame-rame. Biar bisa mengambang atau Ya. berkembang ya. Ya, itu. Oke, aduh bagus juga filosofi. Ya. Oke, terus lanjut Bang. Jadi pemukiman ini misalnya ada daerah di Palembang tuh Diskana. Diskana itu bukan main, luar biasa lah misalnya. Cino ini Diskana itu misalnya banyaknya misalnya kan. Kemudian pada hari-hari misalnya seperti hari-hari misalnya macam hari ini misalnya yang disebut dengan Imlek. Imlek ini, Sincia ini, Ya. kita saling sanjoi. Oh. Kita saling sanjoi. Iya. Dan mereka tuh misalnya kalau di Skana tuh di tempat aku situ mereka tuh masak kupat, masak lontong. Toleransinya kuat ya? Iya, Di Skana tuh. Iya, di sana tuh. Jadi kalau kita sanjo tuh di dia misalnya ada lontongnya, ada kupatnya. Ada khusus makanan untuk Iya, muslim. iya, ada kue selain dari misalnya mereka tuh yang getolnya tuh kue keranjang. Tapi ada 8 jam, ada lapis puan, ada kok itu ininya. Melok ladas juga. Iya, jadi kita nih sanjo misalnya dengan tetangga-tetangga itu misalnya di sana. Kalau di tempat kami sana misalnya itu. Itu dan sekarang masih di biasa gitu Bang? Masih. Oh sih. Jadi kalau ketika Lebaran mereka datang. Yo, kalau misalnya hari ayo kita mereka datang. Kalau hari ayo dia, ya kita datang itu. Oke. Ya. Dan kembali ke alkulturasi atau percampuran budaya. Kalau dari budaya pertunjukan atau seni-seninya ada Bang kira-kira? Selain baju tadi Bang. Yo. Selain dari baju tadi, misalnya baju tadi misalnya. Baju tuh di Palembang tuh ada setelan baju itu yang namanya lokcuan. Lokcuan. Ya, atau misalnya ada celana yang disebut orang Palembang celana pangsi. Pangsi. Ya. Kemudian di contoh di Skana itu ada satu lorong yang disebut dengan lorong bangsawan. Bangsawan. Ya. Kenapa disebut nama bangsawan? Lorong bangsawan itu karena di situ ada satu gedung dulu untuk menghadirkan teater di masa itu antara lain misalnya ada wayang Cina. Ada pertunjukan wayang Cina dulu di sana. Ini. Termasuk ada teater Cina juga ya? Iya, jadi gedung itu masih ada. Gedung itu masih bagus. Cuman bukan cuma gedung nonton bukan? Bukan. Jadi gedung itu misalnya untuk yang pertunjukan tadi cuman karena itu milik pribadi misalnya. Milik pribadi jadi kita ya tidak baca ngapa-ngapanya kan itu. Tapi mengundang masyarakat juga nonton. Iya, pada waktu itu. Bertiket. Iya. Bertiket. Iya, pada waktu itu. Jadi ada di situ ada pertunjukan tari-tarian, teater. Ada pertunjukan yang wayang Cina tadi misalnya. Dan Potehi ya namanya. Iya, yang kalau kita nyengok di Pulau Kemarau pada saat Cap Gome ada. Cap Gome. Iya. Dulu kan ada beberapa tahun terakhir ini ada melalui Dinas Pariwisata pemerintah Kota Palembang tuh ngadakan kegiatan yang disebut dengan Cap Gome di Kampung Kapitan. Nah, jadi di Kampung Kapitan tuh ada kegiatan. Ada juga. Ada lomba tanglong. Tanglong? Ya. Tanglong itu satu hiasan lampion itu. Lampion itu. Oh, iya. Lampion itu wong Palembang nyebutnya tanglong. Tanglong. Ya, jadi dia dari kertas, di jerunya sana dinjoi lilin. Jadi kan kejengoan dari jabonya situ kan pecah lampu dia. Tuh. Itu dilombakan dalam segi seni atau cara buatnya? Cara buatnya, seninya, gambarnya misalnya. Untuk berapa tahun yang lewat itu banyak kegiatan menjelang misalnya menuju ke hari Cap Gome nih di Kampung Kapitan itu. Itu ada lomba nari misalnya, ada lomba misalnya kuliner, masak mie misalnya, nah itu masak yang ini tadi pistel kukus tadi itu. Tapi Caupan namanya Pak.
Copan. Yo, caupan. Makanan tuh. Yo, makanan. Yang di Singkawang. Yo, yang di Singkawang jadi kalau di Singkawang sana, kalau kita datang misalnya di kegiatan ini, kegiatan cap gome, aku pernah ke sana. Iya. Jadi kegiatan cap gome di Sintia cap gome di Singkawang tuh sajian utamanya yang caupan itu. Yang pistel kukus Pistel tadi. kukusnya. Jadi kalau di Palembang itu pistel kukus. Isinya apa, Bang? Isinya itu tetap parutan kates. Kates yang muda itu. Tuh. Cuman dia lebih halus ininya. Dan dia ada parutan kates itu ada lawu ada udang itu nah, lawunya udang. Di dalamnya. Di dalam itu. Tapi tidak pakai dengan cuko nyecel. Tidak, makanya kalau di Palembang dengan pela tadi, tapi kalau di sana dia ada satu saus yang dari cabai. Bukan dari tauco, bukan. Itu ininya makannya tuh. Oke. Ya, Mang, kita lanjut lagi mungkin obrolan kita di siang hari ini dan dulu pacak dengar ke ya di Perompat RI Palembang, Perompat Bengkulu, Perompat Jambi, Perompat Lampung dan juga Perompat Sungai Liat ya. Bangka Belitung. Dan bisa berinteraksi langsung di 0711351656. Sekali lagi 0711351656. Untuk line telepon kita buka kakek dan pacak berinteraksi langsung ke sini dengan tema kita akulturasi ya, budaya yang ada di kehidupan masyarakat Palembang ya. Jadi silakan nanti yang ingin bertanya mungkin bisa dicocok juga di beberapa provinsi yang ada di Sumbaksel tadi yang kita sebutkan belajar Sumba. Jadi sahabat tahu ada bisa sama hampir mirip, mungkin bisa kita tanya-tanya juga, bisa ngobrol juga sini. Dan dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Sayangku, yakinlah kau, inilah cinta kita berdua. Jangan kau ragu lagi, karena cintaku dalam niat. Tak usah kita jauh-jauh, ibarat ke Juliet dan Romeo. Cinta kita teruslah dijaga untuk selamanya. Di sini, di tempat kita ada juga legenda cinta sehidup semati. Cerita lama, warisan budaya, Pulau Kemarau di Sungai Musi. Payo melok kita kesana, kita nikmati pemandangannya. Cindonian Pulau Kemarau, pulau tercinta Palembang punya. Tak usah kita jauh-jauh, ibarat ke Juliet dan Romeo. Cinta kita teruslah dijaga untuk selamanya. Di sini, di tempat kita ada juga legenda cinta sehidup semati. Cerita lama, warisan
nikmati pemandangannya. Cindonian Pulau Kemarau, pulau tercinta Palembang punya. Tak usah kita jauh-jauh, ibarat ke Juliet dan Romeo. Cinta kita teruslah dijaga untuk selamanya, langgeng selamanya. Pulau Kemarau Palembang punya. Majeng bebaso Palembang. Sinten naminya Niko? Sinten Siapa? naminya Namanya? Niko? Kamu. Sinten naminya Niko? Artinya, siapa nama kamu? Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Kepala sabuk khas Sumatera Selatan dikenal dengan sebutan badung. Pada zaman kejayaannya, badung tidak sembarang orang bisa memilikinya, kecuali keturunan orang-orang yang sangat mumpuni, dan keturunan ningrat saja yang dapat memakainya. Dari para punggawa, pangeran, dan kaum pembesar lainnya yang berhak untuk memakainya. Badung sendiri ada yang terbuat dari tembaga, nikel, perak, bahkan emas tanpa batu permata. Berbeda dengan yang dipakai oleh para wanita, dan biasanya dihiasi dengan butiran intan dan batu mulia lainnya. Badung sudah sangat susah untuk ditemukan di zaman modern ini, tapi masih bisa dilihat dari koleksi pribadi para kolektor benda antik. Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Ya, masih di program Siaran Budaya Belajar Sumba, dan tentunya siaran ini disiarkan di Pro 4 RRI Palembang dan dirilis dari beberapa Pro 4 di Belajar Sumba. Di antaranya di Pro 4 Lampung, Pro 4 Jambi, ya, Pro 4 Sungai Liat, dan Pro 4 Bengkulu, ya. Tentunya di Pro 4 RRI Palembang memberikan siaran pada siang hari ini dengan tema Alkulturasi Budaya dalam Kehidupan Masyarakat Palembang. Kita lanjut kembali ngobrol bersama Mang Amin dengan budayawan Palembang mengenai tema kita siang hari. Mang, kita lanjut kembali ngomong ke tentang budaya atau alkulturasi, Mang, ya. Silakan, Mang, mungkin bisa dijelaskan untuk di Palembang sendiri yang masih dijaga oleh warga Palembang. Kalau alkulturasi ini percampuran yang tidak akan hilang, ini budaya lain aslinya. Benar, ya. Contohnya apa kalau budaya campur-campur ini? Itu tadi yang pertama misalnya perkawinan misalnya. Perkawinan itu antara misalnya wong Palembang misalnya, Ya. dengan pendatang-pendatang yang dari Cina tadi misalnya. Kemudian kalau yang di hari-hari misalnya hari-hari besar misalnya, hari-hari besar misalnya, di hari-hari besar Islam misalnya, mereka juga masak. Kalau di tempat kami sana masak pecah dia hari raya juga itu. Jadi sama misalnya kalau kita sibuk misalnya nyembelih ayam apa-apa, dia juga sibuk nyembelih ayam. Kemudian ada misalnya yang melekat terutama dari misalnya mereka yang misalnya disebut Cina rakit misalnya, aku itu dia nyebutnya sayo. Oh. Jadi sayo. Jadi kalau sayo itu ciri khas bagi mereka itu. Sayo tuh Aku misalnya. okay. Itu. Jadi dia nyebutnya tuh sayo misalnya. Pecah di daerah lain gitu. Iya, Iya. Jadi kalau misalnya ada lagi misalnya di misalnya yang digandrungi oleh pada satu masa misalnya, gadis-gadis kita ini menggandrungi misalnya kebaya encim misalnya. Kebaya encim. Ya, kebaya encim.
dengan misalnya sewet sarung yang batiknya tuh yang disebut dengan maskot misalnya. Ya, ada satu misalnya sewet yang yang ciri khas bagi. Itu boleh wong selain dari keturunan Tionghoa untuk memakai Boleh, ya, itulah kebaya encim akulturasi budaya tadi. Ah, ah, ah. Itu, jadi kebaya encim itu memang khas Nian itu. Ya. Ini pernah digandrungi misalnya oleh ibu-ibu, misalnya oleh remaja-remaja di Palembang sini pada satu masa misalnya pada waktu itu. Jadi musim kebaya encim misalnya, pakai kebaya encim kan Iya, misalnya. iya, iya. Apa yang beda kebaya lain dengan kebaya encim itu? Apa dari bunganya motifnya? Iya, dia motifnya tersendiri dan dia agak ujung Palembang luncip ya, agak Di ujungnya? ya di ujungnya itu luncip ke bawah misalnya. Ramping lah ya? Ya, dia ininya. Dan umumnya warnanya putih. Gitu. Jadi umumnya warnanya putih kebaya itu misalnya. Ketik warna lain? Tidak katik. Ya itu. Ini. Oke. Tapi ada ornamen motif-motif juga itu. Ya, dia kan tetap pecah di bordir mah itu. Iya, itu ciri khasnya itu. Kainnya tadi kain Kain maskot. maskot itu batik. Dia batik. Itu. Ininya. Oke. Selain itu mungkin dari lanangnya, kalau tadi Kamtinonya. Kalau lanangnya itu tadi, jadi Palembang tuh ada yang namanya misalnya celana pangsi. Celana pangsi. Ada misalnya setelan lokcuan. Celana pangsi itu yang setengah. Agak-agak tinggi. Agak tinggi dikit dari 3/4. Ya, agak tinggi. Kemudian ada yang lokcuan. Lokcuan. Ada baju misalnya belabolo. Baju belabolo tuh sesungguhnya mengadopsi dari baju misalnya yang Dikenal dengan baju koko itu kan, belabolo mirip. bukan. Jadi dia ngapa dikatakan misalnya baju belabolo, baju itu karena memang kancingnya itu dibuat dari bambu yang dibelah itu. Jadi bambu itu dibulat ke seperti iya. ada ini seperti pensil ya. Tapi udah jarang sekarang ini. Pensil. Iya, iya. Baju ini misalnya wong tua dulu di Palembang ini pakai baju itu kalau kita jengok misalnya di film-film silat misalnya. Iya. Nah, cuman kita adopsi baju itu misalnya jadi baju kita. Lalu, terus kita nyebutnya baju belabolo. Iya. Dan misalnya dalam upaya pelestarian baju ini sampai misalnya mak ini hari, inilah baju yang misalnya baju wajib bagi finalis Bujang Gadis Palembang. Sekarang? Iya. Jadi dari tahun misalnya 87 ketika kami sama-sama misalnya membuat satu event yang namanya Pemilihan Bujang Gadis Palembang, untuk ngangkat misalnya untuk melestarikan atau untuk mengenalkan misalnya hasanah budaya yang akulturasi tadi, kita kenalkan kepada misalnya generasi muda ini satu baju yang namanya baju belabolo. Baju belabolo. Ya. Oke. Itu. Tapi kalau mencari kancing yang tadi dia Tidak katik lagi mah ini. jadi harus dibuat. Yo. Oke, ya. Tapi motifnya berwarna-warni atau Kalau di awal-awal dulu bajunya hitam. hitam? Ya, jadi memang hitam itu dijengok dari memang itu dari nilai magisnya ya. Jadi kalau magis baju itu dewek misalnya. Kemudian nama ini hari kita sesuaikan dengan kondisi. Warna-warni. Jadi warna-warni ada misalnya warna abang, warna hijau dan lain sebagainya. Oke, ya. Gitu. Kalau untuk kegiatan acara yang ada di Palembang ini, kalau masyarakat yang seperti tadi ya acara hari besar ya, kalau acara pernikahan mereka datang dan juga ikut. Mereka datang. Jadi yang paling dominan tuh di kalau nak nyingok misalnya pembauran ini. Dulu kan ada yang namanya pembauran. Pembauran ini sebenarnya kalau nak nyingok di Palembang ini misalnya di daerah Sekanak itu. Di daerah Sekanak itu. Jadi mereka misalnya datang, misalnya ada musibah kematian, mereka datang layat. Jadi mereka ngawak juga misalnya yang telian apa-apa itu tadi. Yeah. Dengan kita ini misalnya datang mereka gitu. Oke. Jadi sudah jadi zaman bingen bahwa adanya keberagaman dan juga kebersamaan ya. Iya. Iya. Jadi bentuknya luar biasa sekali ya Palembang Sumatera Selatan ya. Iya. Dulur, kita masih mengingatkan yang pengen bergabung silakan di 0711351656 di program obrolan budaya belajar Sumba ya. Dan tadi kita sudah ngobrol mengenai akulturasi budaya
di dalam kehidupan masyarakat Palembang. Banyak sekali ya, di antaranya ada ornamen rumah atau dari rumahnya sendiri, pakaian, kostum, budaya dan kuliner. Kalau kuliner ada lah yang lain, Bang? Kuliner ada pecak mie misalnya. Mie ya. Mie Oke. misalnya. Ada misalnya mie tumis, ada Tapi Palembang dia punya mie tak tu? ya ada ya awalnya dari sana sebenarnya. Oh, oke. Awalnya dari sana. Ada selain dari mihun misalnya, Ya. ada mihun, ada bihun, ada miswa. Miswa atau suami? Jadi ada miswa itu. Namanya unik ya? Iya, jadi miswa itu misalnya di Palembang ini hanya berapa resto lah ya. Beberapa misalnya tempat-tempat Yang menjual mie. yo jual miswa. Tidak namanya itu miswa. Tapi masih ada sebenarnya. Masih. Kalau kita minta di Idan. Iya, misalnya ada di salah satu misalnya kafe di Palembang nih misalnya kalau kita Itu misalnya kedai wong kita apa wong Tionghoa? Wong Tionghoa. Harus ada itu. Iya, Pasti. iya miswa Iya. misalnya. Iya. Kayak kapan-kapan kayak gitu makan miswa kayak. Apa itu materinya apa? Mie biasa atau mie kecil? Dia dibuat dari pacak dari beras, pacak dari gandum. Tapi dia bentuknya tidak spesifik pecak mie. Kalau mie kan agak bulat dia. Itu. Dia agak pipih dia. Oh, pecah ini apa? Mie gepeng tuh? Ya, cak itulah ya. Yo, lupa aku. Tapi ada miswa di Palembang tu ada miswa. Dan dari misalnya itu tadi misalnya selain dari kuih tiaw tu. Kuih tiaw. Nah, sama mirip kuih tiaw. Misalnya ada. Dan ini misalnya ada misalnya budak-budak yang galak kuih tiaw, puyung hau misalnya. Itu kalau aku lebih galak miswa misalnya. Karena di rumah tu misalnya Bumbunya beda mana? Apa ada kuahnya tidak, banyak? kalau selera misalnya nak buatnya tu boleh misalnya kering, boleh pakai kuah dan Miswa namanya. tapi nama dia ni miswa Beda dengan mie lain. lain ini. Oke. Ya. Ya, bukan cuma dari rasa, mungkin dari bentuknya beda. Ya, dari bentuknya. Nah, ini ni miswa, ini ni misalnya tadi misalnya kuih tiaw, misalnya ini mie misalnya. Tapi masih dengan warna coklat kuning-kuning itu yang Dia kuahnya. agak kalau kuahnya terserah kita, tapi dia bentuknya dia putih warnanya. Oh, iya, oke. Selanjutnya apa mungkin yang jarang didengar gitu, jarang tahu. Kalau miswa tu misalnya kalau budak-budak di generasi sekarang ni kurang ini misalnya, kurang apa? Kurang galak misalnya. apa dari kamu? Ada bentuknya tuh, ada rasanya. Dari rasanya tu dia agak Gemuk. tidak campa dia. Oh. Tapi tergantung juga misalnya mana misalnya kita membuat miswa ini sehingga misalnya generasi milenial ini galak misalnya makannya misalnya. Tapi tetap ya bisa dikatakan itu makanan dari Palembang ya. Walaupun yang asal muasal dari Tionghoa. Iya, asalnya dari sana dia. Dan banyak wong Palembang yang masak. Iya, banyak memang galak. Oke. Yang masak. Iya. Kalau mie, terus kalau minuman? Kalau minuman Kalau di luar ada secang atau apa? Kalau di bandrek. Palembang misalnya secang itu sebelum orang Palembang mengenal teh, orang Palembang minumnya banyak secang. Oh, secang di Palembang ada? Ada. Memang minuman orang Palembang itu iya, awalnya dulu secang, baru mengenal teh. Nah, itu. Iya. Itu. Nah, kemudian misalnya dari misalnya piranti saji cangkir sekayo itu. Cangkir sekayo itu kan berasal dari sana. Oh, mangkok tadi? Iya, mangkok kecil itu misalnya. Ada gambar-gambar Cina lah ya? Iya. Nah, itu yang ada tulisan-tulisan Cina gambar itu, tulisannya, iya. yang biru, warna Iya. biru itu. Iya. Dan ada lagi misalnya mangkok. Ada misalnya penggunaan piranti saji itu misalnya sudu, yang disebut orang Palembang sudu itu. Sudu? Iya, sudu itu bukan sendok. Kalau sendok itu dia panjang. Sudu itu yang disebut ada sebagian wong nyebutnya tuh sendok bebek. Sendok bebek. Ya, jadi itu namanya sudu. Dan misalnya ini apakah dia misalnya dari porselen atau dia misalnya dari stainless, ini cuman pada penggunaan misalnya. Kalau misalnya sendok tadi digunakan misalnya untuk yang pada umumnya misalnya ketika misalnya makan siang dan sebagainya. Kalau sudu, itu misalnya khusus untuk misalnya makan bubur.
Oh, Kalau wong Palembang lebih ya. kecil apa besar? Dia takarannya sama, cuman dia lebih pendek ininya. Kenapa disebut sendok bebek? Dia karena dia mana yang gambarnya? Melengkung. Iya, itu. Oh, oke. Ini khusus untuk misalnya makan misalnya bubur. Ya. Makan bubur, makan misalnya apa dia bubur. Itu termasuk dalam akulturasi juga atau Akulturasi. dari Eropa atau dari kita? Dari ini. Dari sana itu. Tionghoa. Dari Tionghoa. Oh, Itu. oke. Jadi itu. Jadi kalau kita misalnya makan bubur tuh tidak pakai piring, pakai mangkok. Mangkoknya dan mangkok yang serikayu tadi. Tidak, ada lagi? mangkok lagi misalnya. Nah, itu ininya. Iya. Takarannya pas ini, enggak Yo. besarnya nih. Itu tadi sendoknya tadi sudu. Sudu ya. Iya. Kita ini banyak ngomong sudu itulah sendok tuh. Lain. Beda. Iya. Oke. Itu. Tapi cuman kalau di Palembang sendiri kebiasaan makan pakai sumpit ini baru-baru ini modern. Kalau makan pakai sumpit kalau nih, dulu udah ngerti ya. baru-baru ini. Iya. Kejingo orang Palembang ya terbiasanya pada saat modern-modern ini sekarang. Iya, Dan dulu masih tetap pakai tangan sama pakai sendok. Iya, pakai sendok itu kan atau pakai misalnya makan bubur kacang misalnya. Pakai sudu makan bubur misalnya yang dari bubur ketan atau bubur misalnya bubur gunting di Palembang tuh ada akulturasi lain yang namanya bubur gunting. Bubur gunting tuh dibuat dari bahannya dari sagu misalnya. Nah, itu ininya. Dari sagu. Itu masuk dalam budaya mana kalau campurannya? Dari ini perpaduan antara Tionghoa lagi? iya. Oke. Ya. Aku pikir buburnya banyak dari Jawa. Tidak. Itu. Ya. Selain makanan, minuman, piranti saji dan menyajikan juga mungkin ada masukan-masukan dari luar juga. Penyebutannya. Sudah barang tentu. Jadi karena ini mereka yang datang ini dia ngawak budaya. Ya. Budaya lalu misalnya yang mana yang misalnya pas bagi kita ini kita mbek misalnya. Lalu yang tidak pas tidak kita mbek sesuai dengan misalnya tuntunan misalnya agama, tuntunan misalnya budaya misalnya. Nah, itu tadi seperti ada makanan, ada pakaian misalnya, ada bangunan misalnya. Nah, ini. Bahkan rumah ibadat pun misalnya ornamennya ada ornamen misalnya tengoklah muskala Masjid Agung tuh ya. Muskala Masjid Agung itu kan dia melentik pecah bangunan-bangunan di Cina sana pada kelenteng-kelenteng itu ya. Nah, itu bentuk ornamen ya. Iya, ornamen. Ya. Bahkan kalau warna lah. Kalau warna misalnya kan ada merah dan hijau. Kita punya misalnya yang disebut Wong Palembang abang manggis misalnya. Ada abang manggis, ada kuning sama persis. Ada hitam, ada misalnya itu tadi ada abang manggis, ada kuning misalnya, kuningnya kuning emas misalnya. Ada hitam misalnya. Nah, ini warna-warna ini kita mengadopsi misalnya dari warna-warna yang ada. Gitu. Oke. Jadi ado kita pakai gitu ya. Iya. Mang kalau leker itu Mang. Leker itu memang aslinya Palembang atau budaya luar juga? Wong Palembang nyebutnya itu kerajinan lak. Laker itu nama bahan yang ini. Jadi laker itu nama satu hewan yang dia hidup di satu batang, yang dia kalau misalnya mengeluarkan kotoran itu bentuknya seperti menyan, seperti menyan ya. Lalu seperti bukan musang bukan? Bukan, tidak. Lalu dia nempel di batang-batang itu. Nah, ini bahan ini disebut Wong Palembang malau. Malau. Ini bahan untuk membuat kerajinan lak. Kerajinan lak. Lak ini jadi kalau kita jengok pada beberapa tinggalan seperti aku tuh punya satu koleksi hidangan untuk tempat nasi itu. Itu gambarnya masih bergambar naga dan burung hong. Nah, itu masuk akulturasi Bang ya? Iya, akulturasi. Iya. Iya. Itu. Jadi naga sama burung hong itu. Diambil motifnya, Bay? Iya, motifnya beda. Ini umumnya dulu yang membuat kerajinan ini wong Cina. Lalu misalnya
kita adopsi sebagai budaya kita. Oke. Itu. Ya. Namanya kalau lakernya memang kebiasaan lama di Palembang, Iya. cuman motifnya bae yang diadopsi. Iya. Ada beberapa motif ya. Ya, ada motif. Kayak kita ini kan ada identiknya bunga teratai. Ya, bunga Itu juga kan banyak Iya. di Tionghoa juga tuh. Itu sama dengan ini, sama dengan misalnya ada satu Bunga matahari ya. alat misalnya, alat yang misalnya untuk melamar yang disebut dengan sangke. Sangke. Ya. Sangke, kemudian ada lagi sena. Itu umumnya catnya tuh yang disebut orang Palembang cat banyu. Cat banyu tuh yang kita adopsi dari budaya Cina itu. Heeh. Itu. Cat banyak tuh. Cat sekali pakai. Tidak, bukan. Dia tuh peletur yang bening itu. Jadi dia persis kalau dicat di misalnya di sangkek tadi atau di sena atau di dinding-dinding rumah itu dia akan bening. Tidak seperti cat dan juga tidak seperti peletur. Mengkilat. Ya, makanya memang nyebutnya cat banyu. Mengkilat atau biasa be? Mengkilat. Oh, itu kan Ya. banyu. Dan itu dibawa dari Dari Cina. ke sini. Iya, itu. Ini. Dan sampai sekarang masih ada itu yang pakai itu. Masih pengrajin itu masih ada di daerah 19 Ilir. Sangke itu dari kayu. Sangke itu dari rotan, Rotan, dari ini, dari bambu, dari bolu, oke. dari bolu yang Yanyam. yang dianyam sedemikian rupa sehingga dia menjadi sena dan menjadi sangke. Wadah untuk belanja. Bukan. Wadah ini untuk lamaran. Oh. Kalau sena itu wadah untuk misalnya ngenjuk besan misalnya kue-kue tertentu di hari-hari tertentu. Namanya bersangke, Iya. tapi untuk melamar. Iya. Kalau gitu nih kalau sangke sehari ke pasar. Ya. Oke. Disebut wong Palembang nyebutnya juga tenong itu. Tenong. Iya. Kalau berapa tenong yang dibawa Iya, itu. iya. Iya. Dan itu isinya macam-macam. Macam-macam itu. Iya, Nah, ini budaya ini misalnya gambar-gambar misalnya pada lukisan misalnya sena itu tadi misalnya itu tadi ada misalnya bunga teratai, ada misalnya burung hong, ada nago misalnya. Dan itu setiap sena sama. sama ininya. Tidak kan punya ciri khas Palembang dewe. Tidak. Dan ini yang menjadi misalnya menjadi ciri khas Palembang. Dan sudah terbawa tadi. Iya, iya. Oke, ya. Oke, memang di penghujung program ini banyak sebenarnya diobrol bang. Sebenarnya akulturasi ini banyak bang. Bukan hanya dari Tionghoa, mungkin di Jemang tadi dari Arab, dari Iya, India, iya. dari Belanda, Iya, bahkan dari luar ya. iya. Orang Jepang juga kalau Iya, datang sini. iya. Jadi banyak sekali akulturasi budaya ini. Tapi yang pastinya mang harus kita jago bang ya. Iya. Apapun namanya Benar. perkembangan atau juga percampuran, dan jangan sampai budaya kita dewe hilang malah kalau kalaupun itu tidak mengganggu budaya kita dewe tidak apa-apa kan. Iya. Jadi Nah, menambah dia. menambah hasanah khasana budaya ya, kita iya. ya. Harapan mang mengamin untuk generasi ini hari mungkin untuk budaya kita mang, silakan mang. Jadi ini yang ada ini pelihara. Pelihara itulah sebagai upaya kita untuk pelestarian. Kemudian yang hadir misalnya kan kita tidak baca di era yang disebut globalisasi ini misalnya. Era apa lagi nih yang segala boleh datang. Siapa boleh datang, siapa boleh ngomong, siapa boleh masuk, siapa boleh berbuat ya. Nah, ini yang harus kita saring. Mana yang pacak misalnya dia bagus untuk menambah hasanah budaya kita, ngapa tidak? Ya. Tapi kalau bertentangan dengan syariat misalnya, dengan kebiasaan yang sudah diturun-temurunkan oleh wong tua misalnya, ya tolak dong. Apa cak milih gitu ya? Iya, macam milih misalnya. Memilah dan memilih barangkali. Iya. Ini khusus anak generasi muda bang. Jangan sampai kita terlena budaya kita ini wong. Baik wong misalnya. Kita misalnya demen dengan hamburger misalnya, lupalah kita dengan bluder misalnya. Bluder, nah Iya. itu kan itu sebenarnya harus naik lagi bang. Iya misalnya. Nah. Iya. Marah cuma sih kok tempat di seberang ulu Iya. jualannya kan itu bingung kan. Nah, Iya, itu oke. tadi. Yalah kalau mah itu kita kaget ngobrol-ngobrol lagi dengan Mang Amin mungkin dengan lain tema kaget ya. Kita undang lagi Mang.
Dan pastinya ini menjadi wawasan informasi bagi pendengar, bukan cuma di Palembang, di mana yang mendengar kita. Iya, Karena iya. kebetulan ini bentuknya siaran budaya belajar Sumba. Iya. Jadi pacak didengarkan selain di RRI Digital, di Perempat RRI Bengkulu, Iya. Perempat RRI Lampung, Perempat RRI Jambi, dan juga Perempat RRI Sungai Liat. Jadi semoga bisa menambah wawasan kita di hari ini. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi di kesempatan siang hari menjelang sore, dan tentunya di Sriwijaya siang. Hingga di sini siaran budaya belajar Sumba. Sampai jumpa.